Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi di channel Satu Hari Satu Firman, dimana pada hari ini saya akan berbicara tentang rumah Allah atau kepemilikan Allah. Jadi di sini saya akan berbicara bagaimana fungsi jemaat, fungsi setiap anggota jemaat Allah, baik itu sebagai asal, sebagai worship leader, sebagai pengkhotbah, sebagai pemberita Injil, dan lain sebagainya. Nah, kita akan memahami bagaimana susunan di dalam gereja itu memang bukan hanya sekedar susunan biasa, tetapi ada maksud tujuan yang ingin Allah sampaikan kepada kita lewat struktur yang gereja miliki. Oleh karena itu, kita akan memahami satu persatu apa arti dari setiap fungsi struktur jemaat Allah. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami boleh bekerja, boleh beraktivitas, boleh sekolah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan lewat setiap aktivitas kami Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Bapa, sebenarnya kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Sucikan pikiran kami, hati kami, perbuatan kami, kuduskanlah kami Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, agar kami terus layak mendengarkan firman-Mu, mengandalkan Engkau. Pakailah kami Tuhan menjadi pelaksana firman-Mu Tuhan. Pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Renungan hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, dan kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Jadi di sini kita perlu tahu sebelumnya bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Artinya apa saudara? Paulus yang waktu itu sebagai rasul, sebagai, kalau di dalam Katolik, Santo Santa, sebagai pemberita Injil di seluruh dunia, terutama di Korintus ini saudara. Makanya di dalam ayat 9 Paulus mengatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Artinya apa saudara? Paulus yang sebagai utusan Allah, dia mau bilang kalau jemaat yang dia injili atau gereja yang dia injili, seperti contohnya jemaat di Korintus, itu benar-benar dikasihi oleh Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus walaupun dalam penjara, dia tetap mengingatkan jemaat ini, tetap melalui surat-suratnya tetap membangun jemaat-jemaat ini. Nah, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, karena kami adalah rekan sekerja Allah, dan kamu adalah bangunan Allah, ladang Allah. Artinya apa saudara? Dalam pembentukan jemaat ada namanya pemimpin. Biasa kita mengatakan pastor atau romo atau pendeta atau perintis jemaat atau siapapun itu yang membangun jemaat di suatu tempat. Nah, pemimpin inilah yang menjadi saluran saudara, perantara antara Tuhan Yesus, antara Allah Bapa dengan jemaatnya. Di dalam kitab yang lain dikatakan bahwa Kristus itu adalah kepala jemaat, sama seperti suami adalah kepala daripada istri. Makanya itu istri harus patuh kepada suami. Demikian juga jemaat harus patuh kepada Kristus. Artinya apa saudara? Jemaat itu tidak bisa bangun, tidak bisa
berdiri, tidak bisa berkembang tanpa adanya kuasa Roh Kudus, tanpa adanya Kristus. Kalau sudah ada penyelewengan atau pembelokan firman Tuhan di dalam jemaat itu, entah pendetanya menyampaikan firman Allah yang salah, atau ada jemaat yang melakukan kesalahan tetapi tidak ditegur, tidak dibimbing agar dia bertobat, maka saudara, cepat atau lambat gereja itu akan runtuh. Makanya di sini saudara dikatakan, kamu adalah ladang Allah, karena jemaat itu adalah tubuh Kristus. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, makanya ladang Allah ini harus kita maknai sebagai suatu perkebunan, saudara. Mungkin Anda semua yang mendengarkan tentang perkebunan, pertanian, di situ ada petani, ada yang membaca, ada yang menanam. Nah, saudara, semisal di dalam perkebunan itu, saudara, satu kebun itu mencakup 10 buah atau 10 tanaman. Nah, ketika salah satu tanaman itu sudah subur, tanaman itu akan dicabut, akan diambil hasilnya. Sama seperti dalam kehidupan kita, ladang di dalam gereja itu, kita tidak bisa stuck di dalam kondisi kita yang saat-saat ini, tetapi kita harus mencontoh sebagai ladang Allah. Kita harus berhasil, saudara. Dalam kerohanian kita harus berkembang. Kenapa, saudara? Kalau kita tidak berkembang, gereja juga tidak berkembang, saudara. Kalau tanaman itu tidak berbuah, maka akan selamanya tempat itu menjadi penuh dengan tanaman yang busuk yang tidak berbuah. Tetapi kalau tanaman itu berbuah, tanaman itu diambil hasilnya, maka masih ada space lain untuk ditanami tumbuhan lain, saudara. Sama dalam gereja ini, bagaimana kalau jemaatnya berhasil, terutama dalam hal rohani, ada jemaat yang semakin dekat dengan Tuhan, maka kesempatan gereja itu berkembang, bertumbuh itu semakin besar, saudara. Karena apa? Karena Tuhan bisa jadi memakai orang yang dekat dengan Tuhan itu untuk menarik jiwa-jiwa di luar sana yang jauh dari kebenaran, yang jauh dari terang Tuhan. Makanya itu, saudara, kita harus memaknai ladang Allah ini, bangunan Allah ini, sama seperti yang awal saya bilang, ada asr, ada worship leader, ada pengkhotbah, ada pemusik, pemain musik, ada penerima tamu, dan lain sebagainya. Itu tidak hanya menjadi bagian utama dalam gereja, tetapi itu sarana Allah agar kita mengembangkan rohani kita. Kalau kita melakukan pelayanan tapi malas-malasan, yang penting ikut, yang penting digaji, tidak ada benar-benar hati untuk Allah, maka kerohanian kita juga tidak berkembang, saudara. Kalau kerohanian kita tidak berkembang, otomatis gereja itu juga tidak berkembang. Semisal Anda tidak berkembang, Anda pindah ke gereja lain, maka otomatis jemaat di gereja itu juga akan berkurang. Makanya perlu pemukitan di dalam gereja. Yang salah ditegur, dibenarkan. Istilahnya yang salah itu dibimbing untuk menuju kebenaran, menuju pertobatan. Nah, yang sudah benar, yang sudah seturut dengan firman Tuhan, dikembangkan lagi kerohaniannya, saudara. Makanya di dalam surat yang lain Paulus mengatakan,
Marilah berlomba-lomba dalam perjuangan rohani. Kita berlomba-lomba agar kita semakin mendekati hari Tuhan, semakin menjadi layak di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas renungan hari ini Tuhan. Kembali kami bersyukur Tuhan, Kau telah mengingatkan kami Tuhan untuk perkembangan rohani kami Tuhan, di mana perkembangan rohani kami Tuhan dimulai dari diri kami sendiri Tuhan, dan kemudian berdampak ke masyarakat, ke gereja, agar di mana gereja-gereja Tuhan, rumah-rumah Tuhan Tuhan tidak hanya sekedar bangunan Tuhan, tetapi bagaimana gereja itu diisi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sehingga ketika mereka kuat secara rohani, secara spiritual, Tuhan akan lebih kembangkan lagi gereja itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari-hari ke depannya Tuhan dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.